Halo anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini merupakan bentuk kuantitatif dari reaksi elektrolisis dan dia merupakan bagian dari elektrolisis. Nah, kita akan lihat apa sih hukum Faraday itu. Nah, hukum Faraday yaitu menjelaskan tentang hukum kelistrikan yang berkaitan dengan elektrolisis. Hukum Faraday 1 berbunyi jumlah zat yang dihasilkan sebanding dengan jumlah arus yang dialirkan pada zat tersebut. Nah, apa sih rumus hukum Faraday 1 itu? Yang pertama yaitu W sama dengan E kali I kali T per 96.500 atau W sama dengan E kali F. F itu I kali T per 96.500, makanya disingkat. Selanjutnya bisa juga W sama dengan E kali Q per 96.500. Q itu adalah I kali T. Nah, keterangannya W itu massa, I kuat arus, E berat ekivalen, rumusnya R per valensi, T waktu, Q muatan. Dan untuk semua soal itu sebenarnya bisa kita selesaikan dengan satu saja rumus, yaitu F sama dengan mol kali valensi, asal kamu tahu penurunan rumus F dengan mol. Nah, kita lihat di sini ada konsep penting. E itu tadi ekivalen. Di sini seperti unsur Cu, Ag, Zn. E itu nilai Ar dari logam itu dibagi dengan valensinya. Misalkan Cu2+, maka valensinya 2. Nah, untuk ion molekul itu Mr dibagi N. Nah, di sini valensi itu sama dengan muatan sama dengan jumlah elektron. Untuk logam itu valensinya sama dengan muatannya, asam sama dengan jumlah H+, basa sama dengan jumlah OH-, dan ini molekul unsur harus berhati-hati kalau H2 itu 2, O2 itu 4, dan yang lainnya 2. Kemudian kita lanjut hukum Faraday 2. Berbunyi jika arus listrik dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan seri, jumlah berat zat-zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektrode sebanding dengan berat ekivalen tiap-tiap zat tersebut. Nah, rumus hukum Faraday 2 yaitu W1 per W2 sama dengan E1 per E2. W1 dan W2 itu massa zat 1 dan zat 2. E1 dan E2 adalah berat ekivalen zat 1 dan zat 2. Nah, ini bisa kita ganti menggunakan rumus F1 sama dengan F2 atau mol 1 kali valensi 1 sama dengan mol 2 kali valensi 2. Asal ingat penurunan rumusnya. Kita lihat contoh soal yang pertama. Dalam sebuah sel elektrolisis, ion perak akan direduksi menjadi perak pada katoda dan tembaga dioksidasi menjadi ion tembaga pada anoda. Bila arus sebesar 13,5 ampere dilewatkan pada sel ini selama 60 menit, berapa massa tembaga yang dihasilkan? Nah, kita lihat penyelesaiannya yang diketahui kuat arus 13,5 ampere, waktu 60 menit kita ubah ke detik jadi 3600 detik. ArCu 63,5, valensinya 2. Nah, di sini yang ditanya massa tembaga. W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Di sini hasilnya adalah 15,99 gram dibulatkan menjadi 16. Kemudian soal yang kedua. Pada elektrolisis larutan CuSO4 dihasilkan logam tembaga sebanyak 12,7 gram. Hitunglah volume gas yang dihasilkan di anoda pada keadaan standar atau STP.
Nah, penyelesaiannya diketahui ArCu 63,5, massa Cu 12,7, valensi Cu2, yang ditanya volume gas di anoda. Nah, ini hukum Faraday 2. Gas yang terbentuk di anoda berdasarkan reaksi elektrolisis adalah gas oksigen, maka berlaku hukum Faraday 2. Massa Cu dibagi massa O2 sama dengan ECu dibagi EO2. Dan di sini perhitungannya, massa O2-nya dapat 3,2 gram, kita cari mol, dapat 0,1 mol, baru kita cari volume, 0,1 kali 22,4, jadi 2,24. Nah, ini cara yang kedua yang saya bilang tadi, FCU sama dengan FO2. Nah, ini cukup gampang asal kamu tahu penurunan rumus dari molnya. Nah, di sini bisa langsung kita cari volume tanpa mencari mol terlebih dahulu. Tembaga seberat 8 gram dari larutan CuSO4 diendapkan oleh sejumlah arus listrik. Jika arus tersebut dialirkan melalui larutan Ag03, berapa massa logam Ag yang diendapkan? Massa Cu 8 gram, AR-nya 64, AR Ag 108, valensi Cu2, valensi Ag1, ditanya massa Ag. Kita pakai hukum Faraday 2, yaitu WCu per WAg sama dengan ECu per EAg. E itu rumusnya AR per valensi, kita masukkan semua angka-angkanya sehingga diperolehlah massa Ag itu 27 gram. Ini cara yang pertama. Nah, kita akan gunakan cara yang kedua menggunakan rumus F1 sama dengan F2, karena di sini Cu dan Ag kita ganti menjadi FCu sama dengan FAg. Karena satu yang diketahui massa, maka molnya kita ganti menjadi massa per AR kali valensi sama dengan massa per AR kali valensi. Masukkan di sebelah kiri milik tembaga, sebelah kanan milik logam perak. Sehingga massa perak yang kita tanyakan hasilnya sama dengan yang tadi, yaitu 27 gram. Ikut kegunaan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama untuk pembuatan zat, yang kedua untuk penyepuhan, yang ketiga untuk pemurnian. Untuk lebih detail silahkan kamu lihat di bukunya masing-masing. Baik, sekian pemaparan materi kita